Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu, 3 Agustus 2024. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang sering merasa sulit menghadapi kebenaran. Nabi Yeremia telah menjadi korbannya. Yohanes Pembaptis juga harus membayar dengan nyawanya. Yesus pun sama nasibnya. Orang yang merasa terancam kebenaran akan berusaha menyelamatkan diri dengan menyingkirkan penyebab ancaman itu. Herodes menyuruh memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Kemudian murid-murid Yohanes memberitahukan hal itu kepada Yesus. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, Engkau menyampaikan sabdamu kepada kami melalui Dia yang sampai wafat selalu memuliakan nama-Mu dan mewujudkan kedamaian-Mu. Kami mohon semoga hidup, wafat, dan kebangkitannya mendatangkan berkat bagi kami sekalian, dan semoga kami dengan tabah dan mantap menyongsong kejadian-kejadian pada masa mendatang. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawa kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes meninggal sebagai orang kudus. Kepalanya dipenggal karena ia mewartakan kebenaran iman. Ia mewartakan kebenaran Allah. Saudara, apakah kita berani mewartakan kebenaran iman dengan konsekuensi yang mungkin di luar dugaan kita? Bisa jadi kita seperti Yohanes Pembaptis. Menjadi orang Katolik, hendaklah kita berani mewartakan bahwa Yesus hadir ke dunia untuk menyelamatkan hidup banyak orang dari dosa, kematian, dan belenggu kejahatan. Maka tetaplah setia di dalam hidup kebenaran. Jikalau kita berani hidup menderita dalam Yesus, maka kita akan dipermuliakan di dalam Kristus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, berilah kiranya kami kekuatan roh-Mu,
agar berani mempertaruhkan nyawa memberi kesaksian tentang cinta kasih Putra-Mu yang mengorbankan hidupnya demi keselamatan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.